Kisah petak umpet maghrib yang menelan nyawa anak. Desa Sukawening di pinggiran Serang tampak biasa saja di siang hari ladang. Luas, rumah panggung berjajar anak-anak bermain kelereng atau sepeda di jalan tanah. Tapi menjelang senja, desa itu berubah. Angin bertiup lebih dingin, suara menghilang, daun-daun terasa berat, dan para orang tua mulai berteriak memanggil anak-anak mereka pulang. Maghrib, pulang! Jangan main lagi, masuk deh. Jangan di luar nanti ikut. Itu bukan sekadar larangan adat. Ada sesuatu yang bersembunyi saat langit berubah jingga ke ungu. Sesuatu yang menunggu, tapi kami, anak-anak SD waktu itu, tidak peduli. Namaku Deden. Waktu itu aku kelas 5 SD. Aku punya 5 teman dekat. Ilham, Raffi, Ucup, Maya, dan Zidan. Kami biasa main petak umpet di pekarangan belakang madrasah tua. Tempat itu sebenarnya sudah dilarang. Katanya dulunya tanah kuburan yang dipindahkan. Tapi bagi kami, tempat itu luas, sepi, dan sempurna untuk sembunyi. Ilham adalah yang paling pemberani. Dialah yang selalu memulai permainan dengan kalimat andalannya. Petak umpet pas maghrib tuh seru. Coba aja. Banyak yang bantuin sembunyi. Kita saja. Waktu itu kami belum tahu maksud kata-katanya. Hari itu hari Jumat sore. Kami pulang sekolah lebih awal dan langsung janjian untuk main lagi. Langit mendung, tapi belum hujan. Jam 17.3, kami sudah kumpul di belakang madrasah. Pekarangan itu luas, dikelilingi pohon pisang dan bambu. Ada bangunan kecil yang katanya dulu kamar mandi santri, sekarang kosong. Lantainya retak dan daun-daun kering berserakan di mana-mana. Tapi ada satu hal aneh. Di sudut pekarangan ada pohon beringin kecil yang batangnya hitam dan akarnya menggulung ke atas seperti jari-jari tangan. Waktu kami main, Ilham jadi penjaga pertama. Ia menutup mata, menempelkan ke pohon, dan mulai hitung. 1, 2, 3. Kami semua berlarian mencari tempat sembunyi. Aku ingat bersembunyi di balik tumpukan papan kayu dekat kamar mandi kosong. Maya di balik semak. Yukap masuk ke kolong bekas kandang kambing. Zidan memanjat pohon pisang. Raffi entah kemana. 20, 30, 40. Siap nggak siap? Aku cari. Langkah kaki Ilham terdengar di tanah berpasir. Kami semua menahan napas. Aku bisa dengar suara dedaunan bergesek. Lalu langkah berhenti, hening, dan tiba-tiba ketemu Maya. Maya berteriak dari semak. Ih, cepet banget. Aku senyum. Alhem, memang jago nyari. Tapi setelah itu, suara Ilham hilang. Tak terdengar suara ketemu berikutnya. Aku tetap bersembunyi. 5 menit, 10 menit. Tak ada suara langkah lagi. Aneh. Lalu Maya memanggil, Ilham, sunyi. Aku keluar dari tempat sembunyi. Maya juga. Kami saling tatap, bingung. Perlahan satu persatu, teman yang lain keluar dari tempat masing-masing. Raffi belum juga muncul. Dan Ilham tidak ada. Kami kira dia mengerjai kami. Mungkin dia sembunyi balik. Tapi kami cari ke seluruh pekarangan, semak, belakang kamar mandi, kolong kayu. Bahkan kami nekat buka pintu kamar mandi tua yang baunya lembab dan dindingnya penuh lumut kosong. Tidak ada jawaban. Kami pulang ke rumah masing-masing dengan wajah pucat. Semua sama-sama diam. Tapi malamnya, kabar menyebar cepat. Ilham tidak pulang. Orang tuanya mencari ke tetangga. Tidak ada yang lihat. Kami tidak berani cerita kami habis main petak umpet maghrib, takut dimarahi. Besoknya, warga mengadakan pencarian. Sampai sore, tak ada hasil. Anjing pelacak pun tak bisa mendeteksi jejaknya. Seperti Ilham menghilang begitu saja. Dan malamnya, suara tangisan ibunya terdengar ke seluruh kampung. Hari-hari setelah itu terasa gelap. Kami semua dilarang keluar rumah setelah asar.
Warga mulai percaya Ilham diambil karena bermain saat maghrib. Ustadz di madrasah bahkan minta tempat itu dipagar. Tapi beberapa warga menolak karena katanya bukan urusan mereka. Namun seminggu setelah Ilham menghilang, Maya mendatangi kami dengan wajah pucat. Semalam aku lihat Ilham. Kami semua menoleh cepat. Dia berdiri di balik pohon pisang. Matanya kosong, badannya kotor. Tapi dia senyum. Zidan menimpali. "Kamu mimpi?" "Enggak," jawab Maya. Aku lihat langsung. Jam maghrib. Dan yang lebih mengerikan, suara petak umpet masih terdengar setiap sore. 1, 2, 3, 4. Suara anak kecil menghitung. Tapi tak ada anak yang main di sana lagi. Kami semua takut. Tapi malam itu, aku memutuskan satu hal. Kalau Ilham belum pulang, aku akan mencarinya. Meskipun harus main sekali lagi. Dan saat azan maghrib berkumandang, aku berdiri di depan pohon beringin kecil itu. Aku menempelkan tangan ke batangnya, memejamkan mata, dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Langit mulai memerah ketika aku berdiri di depan pohon beringin kecil di belakang madrasah. Angin sore menyibak rambutku, jantungku berdegup, tanganku gemetar. Suara azan maghrib baru saja berakhir, dan aku anak kelas 5 SD yang seharusnya sedang di rumah, duduk manis mengaji atau makan malah berdiri di tanah yang disebut warga sebagai bekas kuburan lama, dengan tangan menempel pada batang pohon hitam itu. Aku mulai menghitung. 1, 2, 3. Suara daun kering berkeresak di belakangku, tapi aku tak berani membuka mata. 4, 5, 6. Suasana hening, tapi dingin. Udara di sekelilingku mendadak seperti disedot. Suara jangkrik yang biasanya ramai di sore. Hari menghilang. Seolah dunia diam sejenak. 29, 30. Siap nggak siap? Aku cari. Aku membuka mata. Tapi ada yang aneh. Langit sudah gelap, seperti lewat tengah malam. Padahal baru beberapa detik berlalu. Rama-rama di kejauhan tampak redup, dan lampu-lampu seperti tertutup kabut. Aku mengedarkan pandangan, dan saat itulah aku melihatnya. Ilham. Ia berdiri di balik pohon pisang. Tubuhnya kotor, seperti baru keluar dari lumpur. Bajunya robek-robek, tapi matanya kosong. Tanpa ekspresi, ia menatapku seperti tidak kenal. Tapi kemudian bibirnya menyeringai perlahan. Senyum itu membuat darahku beku. "Ah, Ilham." Suaraku serak. Ia tidak menjawab, tapi perlahan ia melangkah ke belakang pohon, menghilang dari pandangan. Aku buru-buru ke sana, tapi tak ada siapa-siapa, hanya tanah basah dan bekas jejak kaki kecil. Jejak itu berakhir di dekat kamar mandi tua. Di dindingnya samar-samar ada tulisan seperti goresan kuku. Main lagi. Aku lari pulang secepatnya. Di rumah, aku tak cerita apapun. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Mata terus terbuka. Jantungku berdetak tak beraturan. Pukul 01.00 dini hari, aku mendengar suara ketukan di jendela. Tok, 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 pelan, lalu diikuti bisikan. "Ayo main lagi." Aku menjerit dan berlari ke kamar orang tua. Ayahku bangun dan langsung keluar dengan parang. Tapi tak ada siapapun di luar. Malam itu, aku demam. Panas tinggi sampai siang. Dan dalam mimpi, aku melihat Ilham berdiri di depan pohon beringin, menghitung dengan suara yang pecah-pecah. 1, 2, 3, 4. Ayo sembunyi. Dan sekelilingnya ada anak-anak lain. Wajah mereka tidak kukenal, tapi mata mereka sama. Kosong, hitam, menatap tajam ke arahku. Beberapa hari setelah itu, aku mulai bicara pada Maya dan Ucup. Mereka juga mengalami hal serupa. Maya mendengar suara langkah-langkah kecil
di atap rumah. Ucup melihat boneka milik Ilham tergantung di pagar rumahnya, padahal boneka itu ikut dikubur bersama pakaian Ilham, dan Zidan tidak masuk sekolah. Kami datang ke rumahnya. Ibunya menangis, bilang Zidan menghilang dari kamar. Jendela terbuka dan di lantai kamar ada tulisan dengan spidol merah. Zidan, main dulu, jangan gendek. Desa pun geger. Warga mengadakan doa bersama. Kiai desa datang, tapi malam itu, tepat saat doa dimulai, listrik padam dan seseorang dari jemaah masjid melihat bayangan anak-anak bermain petak umpet di pekarangan madrasah. Warga panik, tapi Kiai menenangkan. Ini permainan yang tidak selesai, katanya. Dan anak-anak itu masih dianggap bermain. Selama belum ada yang menemukan semua yang hilang, permainan tidak akan berakhir. Ucapan itu melekat di pikiranku. Dan saat aku memandangi pohon beringin keesokan harinya, dari jauh, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus ikut bermain. Sekali lagi, kali ini bukan untuk mencari, tapi untuk ikut sembunyi. Mungkin, Tengen, begitu aku bisa masuk ke dunia tempat Ilham dan Zidan berada. Dan, jika aku berhasil kembali, aku bisa bawa mereka pulang. Petang harinya, aku berdiri di tempat yang sama. Tapi, sekarang aku membawa satu lilin kecil dan kelereng 2. Benda favorit, Ilham di Sako. Aku membawa foto kami berdua. Waktu maghrib tiba, angin berhenti, langit menghitam, dan suara mulai terdengar. Bukan dariku, tapi dari balik pohon beringin itu. 1, 2, 3, ayo sembunyi. Suara Ilham. Aku memejamkan mata dan mulai berjalan pelan ke arah semak. Dan dalam bisikan pelan, aku jawab, aku ikut sembunyi Ham. Menggewaku, angin sore menusuk hingga ke tulang. Waktu menunjukkan jam 17:58. Azan maghrib tinggal sebentar lagi. Aku berdiri di depan pohon beringin, di belakang madrasah sendirian. Tanganku gemetar, menggenggam foto Ilham dan sebutir kelereng kesukaannya. Di kantong satunya, lilin kecil dan korek gas, benda yang menurut nenekku bisa jadi penuntun jika aku terjebak di tempat gelap. Udara sekitarku terasa berbeda, diam, mati. Lalu, dari balik pohon itu terdengar suara. 1, 2, 3, ayo, sembunyi. Suara Ilham, pelan, tidak lantang seperti biasanya, tapi jelas dan berulang-ulang, seolah memanggilku, seolah menungguku ikut bermain. Tanpa sadar, aku melangkah masuk ke semak-semak. Aku ingin ikut sembunyi, sama seperti mereka. Aku berjongkok di balik semak besar, menahan napas. Jantungku berdetak tak karuan. Dunia di sekeliling terasa melambat. Suara azan maghrib pun tiba-tiba seperti menghilang, digantikan bunyi dengung rendah dan berat, seperti suara dari dalam gua. Lalu bumi di bawahku terasa seperti bergeser. Mataku menghitam, dan detik berikutnya, aku tidak lagi berada di tempat yang sama. Saat aku membuka mata, langit berwarna merah darah. Pekarangan madrasah tetap ada, tapi terlihat lebih luas, lebih kusam, lebih tua. Pohon-pohon membungkuk seperti melambai. Bangunan madrasah tampak seperti runtuh sebagian, dan kamar mandi tua kini terbuka lebar dengan pintu menggantung. Suara langkah kecil terdengar. Tawa pelan bersahut-sahutan, tapi tak ada orang. Aku melangkah perlahan, mengikuti suara. Kamu udah sembunyi? Jangan bilang ketemu kalau belum lihat wajahnya. Suaranya seperti Ilham, tapi aneh, seperti bergema dari banyak mulut. Aku berbelok ke samping kamar mandi, dan di sanalah aku melihat mereka. Anak-anak, banyak. Mereka semua berpakaian lusuh, kotor, seperti bangkit dari lumpur, berdiri membentuk lingkaran. Tapi yang membuatku menggigil adalah wajah mereka.
Sebagian tanpa mata, sebagian tertutup rambut, dan beberapa punya wajah yang sama, wajah Ilham. Semuanya menatapku, hening. Kemudian, satu dari mereka maju, wajahnya rusak sebagian. Tapi aku tahu siapa dia. Zidan, suaraku gemetar. Anak itu hanya menatap kosong, lalu berkata pelan, "Mainnya belum selesai." Lalu ia menunjuk ke tengah lingkaran. Aku melihat tanah yang cekung, seperti lubang di dalamnya. Ada Ilham terbaring, tapi matanya terbuka dan melihat ke arahku. "Wahyu," bisiknya, "masuk ke sini, sembunyi di sini." Aku melangkah mundur, tapi kaki terasa berat, seperti ada yang menahan. Sekelilingku mulai bergemuruh, suara langkah kaki, tawa anak-anak, tangisan, dan bisikan menyatu menjadi bising yang membuat kepalaku hampir pecah. Lalu aku teringat sesuatu. Lilin korek gas. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan keduanya kogesek korek. Lilin hidup, dan saat cahaya kuning menyinari wajah-wajah mereka, anak-anak itu berteriak, "Dia bawa cahaya! Matikan! Matikan!" Aku berlari sambil membawa lilin itu. Langkah-langkah mengejarku dari belakang. Suara tawa berubah jadi lolongan. Aku menoleh dan kulihat Ilham berdiri diam. Wajahnya kembali normal. "Tolong aku, Wahyu." Tapi tiba-tiba bayangannya menghilang dan semuanya jadi gelap. Seperti dunia di sekitarku runtuh. Aku tidak bisa melihat apa-apa kecuali api kecil dari lilin yang nyaris padam. Lalu terdengar suara, "Kamu belum sembunyi. Permainannya belum selesai. Kalau mau bawa Ilham pulang, kamu harus jadi yang terakhir ditemukan." Aku menunduk. Nafasku sesak. Dunia ini nyata tapi tak nyata. Aku terjebak dalam permainan terkutuk yang belum selesai. Lalu terdengar suara langkah kecil mendekat. "Wahyu, ayo, sekarang giliranmu menghitung." Dan tiba-tiba, semuanya kembali terang. Aku membuka mata. Sudah pagi. Aku terbangun di kamar rumahku, dengan lilin masih utuh di genggaman. Tapi bajuku kotor, ada tanah di kaki dan tangan, dan di kantongku ada sebutir kelereng milik Ilham yang tak kubawa semalam. Aku tahu, sekarang aku telah masuk ke dunia mereka, dan belum semuanya kembali. Permainan belum selesai. Dan jika aku ingin menyelamatkan mereka, aku harus melanjutkan permainan hingga tak ada lagi anak yang bersembunyi. Sejak malam itu, aku tidak pernah sama lagi. Tubuhku di rumah, tapi pikiranku masih tertinggal di tempat itu, dimensi lain. Tempat permainan petak umpet belum selesai. Tiap malam aku bermimpi, dihitung, disembunyikan, dan dicari. Alih yang tidak pernah kembali. Dan pagi itu, saat aku bangun dan melihat kelereng Ilham yang entah bagaimana masuk ke saku celanaku, aku tahu satu hal. Aku berhasil menyentuh dunia mereka. Tapi itu belum cukup untuk membawanya pulang. Aku mulai mencatat semua yang terjadi, semua yang pernah ikut bermain hari terakhir bersama Ilham, termasuk anak-anak yang dulu pernah main petak umpet sore hari di belakang madrasah. Meskipun bukan bagian dari kelompokku, ternyata jumlahnya lebih dari 8 anak. Dan anehnya, mereka semua mengalami gangguan. Maya sering mengigau di malam hari dan berbicara dengan nada seperti anak kecil. Ucup berhenti bicara sepenuhnya, tatapannya kosong. Raffi menghilang 1 minggu setelah Zidan, tapi orang tuanya diam. Katanya sedang dikirim ke pesantren. Aku tahu mereka tidak jujur. Aku kembali menemui Kiai di langgar kecil dekat lapangan. Beliau sudah tua, tapi matanya tajam. "Apa kamu yang membuka jalurnya lagi, Nak Wahyu?" tanyanya tiba-tiba. Bahkan sebelum aku bicara, aku kaget. "Saya cuma ingin temukan teman saya." Kiai menghela napas. Permainan ini adalah bentuk perjanjian. Dulu tempat itu bukan sekadar kuburan,
tapi juga lokasi semedi orang-orang yang mencari pesugihan. Anak-anak bermain di atas tanah yang masih haus akan permainan. Permainan itu mengikat jiwa-jiwa kecil yang belum paham batas dunia. Beliau lalu menyodorkan segenggam garam, selembar daun sirih, dan batu kecil. Kalau kamu ingin mengakhiri ini, kamu harus jadi yang terakhir ditemukan. Jangan bilang ketemu, sampai kamu lihat wajah yang sebenarnya. Aku tidak sepenuhnya paham, tapi aku tahu satu hal. Aku harus kembali. Malam harinya, aku mendengar suara langkah di luar jendela. Tok, 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 ketukan kecil. Dan suara Ilham atau sesuatu yang memakai suaranya. Ayo main lagi. Tinggal beberapa. Keesokan harinya, berita buruk datang. Ucup menghilang. Ibunya histeris. Di lantai kamarnya, ada jejak kaki mungil seperti dicetak dari lumpur. Di dindingnya, coretan tangan merah kecil dengan tulisan, "Ucup ikut main. Jangan ganggu. Itu anak keempat. Tinggal aku dan Maya." Aku menemui Maya di rumahnya. Ia pucat dan duduk di sudut kamar sambil memeluk boneka tua. Matanya terus menatap keluar jendela. "Mereka datang tiap maghrib," bisiknya. "Kadang mereka berdiri di halaman, kadang duduk di ruang tamu, tapi orang tua nggak lihat." Aku menggenggam tangannya. "Aku mau akhiri ini. Kamu harus ikut." Tapi Maya menggeleng lemah. "Aku takut." Aku tahu ya, sudah terlalu dekat dengan dunia itu. Kalau aku tak cepat bertindak, Maya akan jadi yang berikutnya. Sore itu, aku kembali ke pekarangan madrasah. Kali ini sendirian. Tak ada suara azan, tak ada angin. Dunia seperti menahan napas. Aku berdiri di depan pohon beringin dan menutup mata. 1, 2, 3, 4. Tanganku mencengkeram garam dan batu yang diberikan Kiai. 29, 30. Siap nggak siap, aku cari. Saat ku buka mata, dunia sudah berubah. Langit merah, udara seperti kabut tebal, pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Di kejauhan, anak-anak itu berlari-lari, tertawa. Wajah mereka buram. Beberapa berlari tanpa kaki, beberapa melayang. Tapi semuanya tersenyum. Dengan gigi yang terlalu banyak, aku berlari ke arah kamar mandi tua. Dan di sana, Maya. Tapi bukan Maya yang kukenal. Wajahnya tertutup rambut, dan ia terus menghitung. 1, 2, 3. Aku mendekat. "Maya, ini aku." "Wahyu." Ia tidak menyahut. Aku menggenggam batu kecil dan meletakkannya di tanah dekat kakinya. Lalu menyiramkan air dari botol kecil berisi rendaman daun sirih. Tubuhnya mengejang. Lalu tiba-tiba ia menoleh dan matanya hitam seluruhnya. "Kenapa kamu gak ikut main sejak awal? Kamu harus ikut, harus ganti." Dan dari belakang Maya, bayangan Ilham muncul. Wajahnya polos, tapi tangan kanannya memegang boneka tua yang dulu selalu ia bawa. "Kalau kamu mau semua pulang, kamu harus sembunyi sekarang di tempat yang belum pernah kami temukan." Aku paham maksudnya. Kalau aku ingin mengakhiri ini, aku harus sembunyi di tempat terdalam, tempat bahkan para makhluk ini tidak bisa menjangkaunya. Dan satu-satunya tempat yang terpikir, sumur tua di ujung pekarangan. Kiai pernah bilang, air itu batas alam. Kalau kamu berani turun ke sana, kamu bisa memutus semua. Aku menatap mereka, lalu lari ke arah sumur. Langkah kaki, anak-anak mengikutiku. Tawa berubah menjadi teriakan. Langit makin merah, dan suara dari dalam sumur mulai terdengar. "Sembunyi di sini selamanya." Langkah kakiku berhenti tepat di tepi sumur tua. Lubangnya gelap, dalam, berlumut. Angin dari dalamnya terasa dingin, seperti menghembus dari perut bumi. Suara dari bawah bergema pelan. "Masuk sini, Wahyu."
Kami sudah menunggu. Ayo sembunyi. Di belakangku, suara langkah kecil mengejar, tertawa-tawa, seperti anak-anak bermain. Tapi aku tahu, itu bukan suara anak-anak biasa. Itu suara yang berasal dari dunia yang seharusnya tidak pernah dibuka. Tanganku menggenggam kuat batu kecil pemberian Kiai, sementara kantong celana menyimpan kelereng milik Ilham. Aku tahu, kalau aku turun ke sumur itu, aku tak bisa kembali, kecuali satu hal terpenuhi. Aku harus jadi yang terakhir ditemukan dan menyelesaikan permainan. Aku menatap langit yang kini berubah merah kehitaman, seperti luka terbuka di langit senja. Pohon beringin bergoyang, meskipun tak ada angin. Rantingnya merunduk, seperti memanggil, seperti menggiring, dan aku tahu tidak ada jalan kembali. Dengan napas tercekat, aku melompat masuk ke dalam sumur. Air dingin menyambut tubuhku, tapi anehnya, aku tidak tenggelam. Justru, aku seperti melayang, turun perlahan, melewati lapisan-lapisan gelap yang seakan tak ada habisnya. Di dinding sumur, samar-samar, aku melihat coretan tangan mungil ratusan. Mungkin ribuan berusaha keluar. Ada yang tertulis, aku belum selesai. Main terus, sampai menang. Lalu, semuanya gelap, sunyi. Dan ketika aku membuka mata, aku berada di lapangan besar, seperti dunia paralel. Di tengahnya, berdiri pohon beringin yang sangat tinggi 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Akar-akarnya menjulur ke segala arah. Di sekelilingku, anak-anak berkumpul, puluhan, ratusan. Wajah mereka semua kosong, tapi satu persatu aku kenali. Ilham, Zidan, Ucup, Maya, Raffi, mereka semua di sana. Ilham berdiri di tengah lingkaran. Wajahnya kini seperti dulu senyum hangat. Mata ceria, tapi senyum itu hanya bertahan sebentar. Wahyu, katanya pelan, kamu datang juga. Ya, jawabku, aku datang untuk bawa kalian pulang. Ea menggaleng, sudah terlambat. Kita semua sudah jadi bagian dari permainan. Aku belum. Jawabku, aku masih bisa keluar. Dan aku akan bawa kalian keluar juga. Maya maju ke depan. Mentanya, mulai kembali normal. Wahyu, kalau kamu bisa menang, semua ini akan selesai. Tapi ada syaratnya. Aku menelan ludah. Apa? Zidan menjawab. Kamu harus menemukan semua anak yang masih sembunyi. Tapi jangan pernah bilang ketemu sebelum kamu yakin. Aku bingung. Yakin apa? Apa? Lalu, suara banyak anak menjawab serempak. Yakin itu wajah mereka, bukan yang menyerupai. Dan permainan dimulai. Suara hitungan menggema di seluruh lapangan. 1, 2, 3. Aku berlari. Pohon, semak, bayangan. Setiap tempatku search, kulihat anak-anak bersembunyi. Tapi wajah mereka kadang berubah, kadang bergerak sendiri, kadang menatap balik dengan senyum yang terlalu lebar. Aku menemukan satu anak, perempuan, di balik semak. Bajunya sama seperti Maya. Tapi saat aku hampir bilang ketemu, wajahnya mencair, matanya berpindah ke pipi. Mulutnya tumbuh di kening. Itu bukan Maya. Jangan bilang ketemu sebelum yakin wajahnya. Aku terus mencari, dan akhirnya kulihat Ilham. Kali ini wajahnya polos, tubuhnya lelah. Ilham, bisikku. Dia mengangguk. Aku capek, Wahyu. Tapi aku masih sembunyi. Kamu belum nemuin aku. Aku mendekat, lalu duduk di sampingnya. Aku gak mau menang sendirian, kataku. Kita pulang bareng. Tiba-tiba, tanah di bawah kami retak. Bayangan hitam menjulang. Taritana, makhluk besar, dengan tangan banyak, dan wajah anak-anak di tubuhnya, muncul dari kegelapan. Ia mengaum. Tidak ada yang pulang. Permainan harus berlanjut. Sekali masuk,
tidak bisa keluar. Aku berdiri dan menggenggam kelereng ilham. Batu kiai kuangkat tinggi kuaja mongkul. Makhluk itu berteriak. Seluruh anak-anak menjerit dan mulai berlarian ke arah pohon beringin. Aku memeluk Ilham, Maya, Zidan, Ucup, semua yang bisa aku raih. Sekarang, bilang, ketemu, dan semuanya runtuh. Pohon terbakar, langit pecah, tanah amblas. Aku merasa tubuhku ditarik ke atas, sangat cepat. Aku terbangun di ranjang rumah. Ibuku menangis di sisi tempat tidur. Ayah berdiri di belakangnya. Mereka hidup. Tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Ramaterang, tidak ada suara petak umpet. Di meja samping tempat tidur ada 6 kelereng. Bersih, warna-warni. Aku cuma bawa 1 masuk ke dunia itu. Beberapa minggu kemudian, desa kembali tenang. Tapi tidak semua anak kembali. Hanya beberapa, dan mereka tidak ingat apa-apa. Termasuk Ilham. Tapi mereka hidup, bisa tertawa, bermain. Namun, setiap sore menjelang maghrib, aku masih merasa diperhatikan. Dan kadang, dari kejauhan, aku mendengar suara kecil menghitung. 1, 2, 3, lalu sunyi, lalu tawa kecil. Dan kadang, aku mendengar suaraku sendiri, ikut menghitung. Dan cerita pun tamat.